Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa Koridor 1 Transjakarta rute Blok M Kota rencananya akan dinonaktifkan seusai pembangunan MRT fase 2 selesai. Penghapusan rute pelopor Transjakarta yang beroperasi sejak tahun 2004 ini menimbulkan pro dan kontra. Apa urgensinya dan bagaimana nasib para penumpang? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi untuk Anda. Pemerintah rencananya akan menghapuskan koridor 1 Transjakarta rute Blok M Kota karena bersinggungan dengan MRT rute Lebak Bulus Kota. Padahal ini merupakan rute pelopor Transjakarta yang sudah beroperasi sejak tahun 2004. Lalu bagaimana dengan nasib para pengguna? Ikuti penelusuran kami. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan efisiensi moda transportasi dengan berencana menonaktifkan layanan Transjakarta Koridor 1 rute Blok M Kota. Penghapusan akan dilakukan saat pembangunan MRT fase 2A selesai. Jakarta memiliki rencana induk transportasi Jakarta. Sehingga dalam rencana induk itu nantinya ada yang namanya kita harus melakukan efisiensi pengelolaan dana PSU, dana subsidi, di mana berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum massal yang sifatnya paralel 100%, otomatis akan ada dua subsidi di sana. Contohnya Blok M Kota itu sekarang dilayani oleh busway koridor 1. Kemudian nanti pada saat MRT fase 2A selesai dari Bundaran HI sampai dengan kota, otomatis layanan MRT itu akan full dari Lebak Bulus sampai dengan kota. Sehingga akan ada layanan Transjakarta yang berhimpitan 100% dengan layanan MRT, yaitu Blok M Kota. Nah, oleh sebab itu, untuk koridor Blok M Kota ini akan dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke kota. Insya Allah nanti itu akan operasional kita harapkan tahun 2029. Meski begitu, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menyebut bahwa kebijakan tersebut belum final dan masih dalam pembahasan. Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu, bahkan belum sampai ke meja saya juga. Jadi itu kalau nggak salah kan pada waktu pembahasan yang sifatnya masih pembahasan itu ya, antara DPRD dengan OPD. Jadi belum sampai kepada sifatnya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kita. Paling tidak saya sebagai PJ Gubernur katakanlah nota dinas resmi ataupun belum ada. Jadi kami sementara tidak mengomentari dulu. Yaitu nanti kami akan bahas lebih lanjut ya, karena secara ibaratnya seperti naskah akademis yang masuk ke kami aja belum. Saya belum bisa mencermati lebih jauh. Tim Metro TV menjajal rute bus Transjakarta yang beroperasi sejak tahun 2004 ini, menjadikan rute Blok M Kota sebagai rute pelopor Transjakarta. Ternyata kondisinya masih sangat ramai. Nah, pemirsa, saya berada di dalam bus Transjakarta rute Blok M Kota dan seramai ini, padahal saat ini sedang periode libur Nataru. Dan ini adalah rute dari koridor 1 Transjakarta Blok M Kota yang rencananya akan dihapuskan jika nanti MRT rute Lebak Bulus Kota sudah bisa beroperasi. Tapi ternyata Dishub DKI Jakarta bukan hanya akan menghapuskan koridor 1, tapi juga koridor 2 rute Pulau Gadung Harmoni yang nantinya akan dihapuskan jika seluruh rute MRT ini sudah bisa beroperasi. Nah, pertanyaannya kapan dan sebenarnya apa urgensinya menghapuskan dua koridor favorit atau dua rute favorit Transjakarta ini? Rencana penghapusan koridor 1 Transjakarta tentu menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Tak terkecuali Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Paloh yang menilai rencana ini kurang tepat dan butuh kajian khusus. Saya kira ini kan perlu kajian khusus ya terkait dengan masalah ini, dikarenakan kita kan tidak bisa mengukur kapasitas penumpang, yang artinya jumlah penumpang MRT sama Transjakarta itu sama. Artinya memang kalau kita melihat lagi ada dua jalur yang istilahnya sangat-sangat bersinggungan dalam artian bahwa ini kan ada koridor kan di tiap-tiap di Transjakarta. Tidak mungkin kalau misalnya MRT kan dia ada beberapa stasiun. Dari Lebak Bulus misalnya, ya kan itu kan ada beberapa stasiun. Tapi kan di Transjakarta ini ada beberapa koridor. Nah ini artinya kan dia sangat membantu masyarakat dengan tujuan misalnya kalau bisa disampaikan dari Lebak Bulus sampai dengan kota. Ini
Ini ada berbagai macam koridor-koridor yang bisa mereka singgahin melalui tempat-tempat perkantoran mereka atau rumah mereka gitu kan. Saya kira ini perlu kajian khusus. Pengamat transportasi Darmaning Tias bahkan menyebut pemerintah tidak memahami pasar pengguna Transjakarta yang berbeda dengan pengguna MRT. Transjakarta Busway atau yang sekarang banyak dikenal dengan sebutan TJ, itu segmennya itu jelas boleh dikatakan menengah cenderung ke bawah lah. Yang dari aspek tarif itu sangat sensitif. Itu satu. Dari yang kedua, pola perjalanannya juga berbeda karena mereka ini jalannya pendek-pendek. Sekarang ini yang menggunakan koridor 1 ya. Sehingga kalau mereka dipaksa pindah ke MRT, tentu mereka keberatan. Keberatannya ada dua hal, dari segi tarif tadi yang mungkin memang tidak akan terjangkau, dan kedua dari pola pergerakan mereka yang pendek-pendek. Sementara untuk mengakses stasiun MRT kan butuh jalan banyak, sehingga kalau di aspek waktu juga lebih efisien menggunakan Transjakarta Busway. Tarif Transjakarta dan MRT yang jauh berbeda juga menjadi permasalahan. Saat ini jarak dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI tarifnya mencapai Rp14.000. Sementara Transjakarta hanya Rp3.500. Seandainya pada tahun 2027 tarif Transjakarta naik menjadi Rp5.000, tetap akan jauh lebih murah dibandingkan tarif MRT dari Lebak Bulus kota yang bisa mencapai Rp30.000. Bukan tak mungkin pengguna Transjakarta akan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Kalau saya pribadi sih, karena saya pengguna transportasi umum, terutama Transjakarta, saya tidak setuju ya. Karena kan apalagi yang koridor 1 itu menghubungkan Blok M sama wisata Kota Tua. Jadi kalau misalnya masyarakat umum mau ke area Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan sampai ke area Kota Tua, itu kan harusnya ada transportasi publiknya buat masyarakat gitu. Kalau kita kan warga Jakarta kan banyak, harusnya transportasi umumnya malah diperbanyak, bukan malah dikurangin gitu. Saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena harusnya pemerintah itu menambah fasilitas dan lebih bervariasi, bukannya menghapuskan yang sudah ada gitu. Dan memang dari sisi biaya, tarif, dan untuk kegunaannya juga pasti masyarakat juga masih bisa untuk banyak pilihan. Kalau MRT aja berarti integrasi sama moda transportasi yang lain jadi hilang. Terus orang-orang yang biasanya transportnya itu harus transit gitu, dia jadi jadi susah. Jadi kalau cuma MRT aja harus turun di MRT, nanti mungkin malah nyambung pakai moda transportasi online mungkin. Penghapusan koridor Transjakarta memang masih dalam rencana. Tujuannya adalah agar tidak ada persinggungan antar moda transportasi. Tentunya ini menimbulkan pro dan kontra dari para pengguna Transjakarta. Kalau Anda setuju atau tidak? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.